Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Saya harapkan kepada kita kelas untuk memimpin doa. Setelah belajar hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Silakan kursi bangkunya coba diluruskan semua dulu. Ada yang masih ya, anak? Ya. Terima kasih. Yang selanjutnya Bapak ingin bertanya siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Marani. Kenapa Marani? Izin, Pak. Izin ya? Ya. Ya, semoga kita doakan aja teman nanti datang lagi pada rekan kemudian ya. Sebagai motivasi untuk kalian, ada suatu ini, ada video ini yang Bapak akan tayangkan. Bapak berharap sama kalian dengan menonton itu timbul rasa percaya diri kalian ya, bahwa kita ini harus selalu termotivasi dalam hal apapun ya, termasuk dalam belajar kita hari ini. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan larutan? Saya, Pak. Ya, Larutan adalah campuran homogen atau serba sama yang terdiri dari dua zat atau lebih. Contohnya larutan garam, larutan gula. oke, bagus. Terima kasih. Siapa yang masih ingat ciri-ciri dari senyawa kovalen polar? Pak. Oke. 1. Memiliki titik-titik relatif rendah. 2. Ada yang larut dalam air. 3. Dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya H2O, HCl, dan NH3. Iya, benar sekali ya. Adapun tujuan dan program kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi, praktikum, dan eksplorasi literasi, peserta didik terampil melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat larutan berdasarkan daya listriknya dengan baik. Dan yang terakhir, melalui diskusi dan literasi, peserta didik mampu mengkategorikan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya dengan benar. Ya, jadi ada 6 ya. Adapun manfaat kita mempelajari materi ini, yang pertama kita akan bisa membedakan mana larutan elektrolit dan mana larutan non elektrolit. Kira-kira dari masalah ini apa sih yang bisa Anda tanyakan? Timbul dari benak Anda ya. Kira-kira apa yang timbul dari benak Anda untuk ditanyakan pada masalah ini? Ya, silakan. Apakah waktu ya, dimulai? Bagaimana? Ada yang sudah ada pertanyaan terkait dengan masalah yang Bapak tanyakan tadi di atas? Saya, Pak. Ya, silakan Anda. Apakah semua jenis air atau larutan dapat menghantarkan listrik? Bagus. Saya, Pak. Ya, Mengapa air aki dapat menghantarkan arus listrik? bagus. Terus ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, Bagaimana kriteria air atau larutan dapat menghantarkan arus listrik? ya bagus. Tepuk tangan dulu. Harapkan untuk yang kemarin kelompok ya. Ya sekarang bagi kelompok dulu ya. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, yang terdiri dari kelompok ya. Sekarang masing-masing. Tangan ya. Isi dia pada ya. Ya. Boleh. Ya, ini isi aja. Silakan isi pertanyaannya supaya langsung ya. Kalau sudah langsung isi pertanyaan ya yang ada di LKPD-nya. Jangan lupa.
hasil percobaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada air gelas. Nyala lampunya tidak ada, gelembung gas di sekitarnya hanya sedikit. Berarti disebut dengan sifat larutan elektrolit yang lemah. Yang kelima, ada asam cuka. Nyala lampunya tidak ada, gelembung gas di sekitar elektroda hanya sedikit. Berarti sifat ini disebut sifat larutan elektrolit lemah seperti air gelas tadi. Yang keenam, larutan isotonik. Nyala lampunya tidak ada, namun gelembung gasnya ada sedikit. Disebut larutan elektrolit. Oke. Dari presentasi dari kelompok 1, adakah dari kelompok yang lain yang memberikan tanggapan? Ada, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Jadi, menurut kelompok kami, apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 itu mengenai percobaan daya hantar listrik pada larutan juga sesuai dengan apa yang sudah kami hasilkan dari percobaan tadi. Jadi sama ya? Ya. Oh, berarti sama. Oke. Ya, kita berikut apa dulu teman-teman ya. Dari kelompok 2, ya silakan mempresentasikan hasil percobaannya. Kemudian asam cuka. Pada saat kami mencoba pada asam cuka, nyala lampu tidak ada sama sekali. Namun gelembung gas di sekitar elektroda ada tetapi sedikit. Maka kami menyimpulkan sifat larutan pada asam cuka adalah elektrolit lemah. Kemudian larutan isotonik. Pada saat kami mencoba pada larutan isotonik, nyala lampu pada larutan isotonik tidak ada sama sekali dan juga gelembung gas di sekitar elektroda juga sedikit. Maka kami menyimpulkan sifat larutan pada larutan isotonik adalah elektrolit lemah. Ya, bagus. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok kedua? Ada, Pak. Ya, silakan. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Tadi pada poin kelima telah dibacakan bahwa larutan non-elektrolit itu tidak mengalami ionisasi. Jadi yang ingin kami tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan tidak mengalami ionisasi? Tidak mengalami ionisasi adalah di mana larutan itu tidak mampu menghasilkan ion-ion atau bermuatan listrik yang dapat bergerak bebas. Misalnya tadi pada larutan gula dan alkohol, pada saat percobaan tidak adanya reaksi seperti munculnya gelembung-gelembung, gas atau lampu tidak menyala. Sekian jawaban dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita presentasi dari kelompok 3 lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Berdasarkan hasil praktikum kami, larutan gula tidak menyala lampu, terus gelembung gas di sekitar elektroda tidak ada. Jadi di sini kami menyimpulkan bahwa larutan gula adalah sifat larutan non-kemudian. Melalui percobaan yang sudah kami lakukan, kami mengelompokkan bahan-bahan yang termasuk pada larutan elektrolit kuat adalah larutan garam, air api, dan air laut. Larutan elektrolit lemah, air gelas, asam cuka, dan larutan isotonik. Larutan non-elektrolit adalah larutan gula dan alkohol. Ya, yang terakhir dari kelompok 3 ya, bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan. Dan gas gelembung di sekitar elektrodanya hanya sedikit. Jadi sifat larutan tersebut termasuk elektrolit lemah. Larutan selanjutnya air laut. Nyala lampunya sangat terang dan gelembung gas di sekitar elektrodanya sangat banyak. Jadi sifat larutan tersebut dapat kami simpulkan bahwa elektrolit kuat. Dan selanjutnya air aki atau acuh, nyala lampunya sangat kuat, gelembung gas di sekitar elektrodanya sangat banyak. Jadi yang dapat kami simpulkan air aki merupakan sifat larutan elektrolit kuat. Sekian dari presentasi kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik ya, dan hasilnya juga baik. Bapak bisa kesimpulan ya. Yang pertama itu ternyata air aki itu adalah larutan yang dapat menghancurkan listrik. Makanya tadi itu setelah di starter ternyata tidak menyala ya. Setelah dibuka ternyata air akinya habis. Yang kedua, tidak semua jenis larutan itu adalah larutan elektronik. Mungkin dari kelompok-kelompok lain ada yang mau memberikan kesimpulan juga. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari uji coba tadi, satu, daya hantar listrik suatu larutan dapat diuji menggunakan alat uji elektrolik. Yang kedua, larutan elektrolik dapat menghantarkan listrik karena dalam larutannya terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas. Yang ketiga, larutan non-elektrolik tidak. Dari sekian kelompok tadi ada satu kelompok yang paling bagus menurut saya ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok kedua. Jangan berterima kasih ya. Kita semangat untuk belajar. Iya, gimana pembelajaran kita hari ini? Cukup menyenangkan dan banyak hal yang bisa dipelajari. Belajar ya, menyenangkan dan banyak hal dipelajari. Bagaimana dengan metode yang Bapak gunakan? Bagus gimana? Bagus ya? Mudah dipahami ya. Terima kasih sekalian ya. Sebelum kita Bapak sangat mengharapkan kalian tetap jaga kesehatan ya. Tetap ibadahnya ditingkatkan ya. Dan seterusnya, dan mudah-mudahan kalian kedepannya tetap menjadi orang-orang yang berilmu dan bertakwa ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang reaksi redoks ya. Di depan, suruh ke depan. Sebelum kita pulang, ada lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih sekalian. Ya, sampai jumpa ya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.